dalam jabatan tahun 2022. LPTK Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan guru sekolah dasar, kelas BPSD 04. Hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 muatan matematika materi kecepatan, jarak, dan waktu. Video ini kami gunakan untuk memenuhi tugas uji kinerja dalam PPT dalam jabatan tahun 2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap, gerak. Tegak depan, gerak. Tegak, gerak. Tegak kanan, gerak. Hitung. Tegak kiri, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, seperti biasa, kebiasaan nasionalisme. Silakan Rizky. Siap, gerak. Kepada sang jalan hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Pak kelas. Duduk, siap, gerak. Kita mulai. Sekalian, pada pagi hari ini siapa yang suka itu? Raisa, kenapa Raisa? Sakit. Siapa lagi? Fitri. Fitri sakit juga? Kemudian, sudah, dua orang.
Sudah cukup ya. Berarti yang tidak hadir hari ini 2 anak teman kita sedang sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh. Baik anak-anak. Pada pagi hari ini Pak Guru awali ini ada sebuah gambar. Ada sebuah gambar. Nih, gambar apa ini anak? Gambar segitiga. Biasanya alat ini ada di mana? Benda ini ada di mana? Ada di sepeda motor. Ya, ada di mana lagi? Ada di kendaraan. Alat ini namanya apa tadi? Ada di kendaraan, ada di sepeda motor, ada di mana tadi? Di mobil ya. Alat ini anak-anak tahu gunanya untuk apa? Untuk mengukur kecepatan. Ada jarumnya di sini ya. Ada jarumnya ketika kalian naik kendaraan, naik sepeda motor, jarumnya ketika berjalan, jarumnya akan bergerak. Bergerak kemana? Ke kanan ya. Jarum ini akan bergerak ke kanan, akan menunjukkan kecepatan kendaraan tersebut. Itu adalah speedometer mengukur kecepatan. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kecepatan, jarak, dan waktu sesuai dengan materi pada hari ini. Kecepatan, jarak, dan waktu. Baik, anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ditunjukkan. Nih, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah dengan mengamati video pembelajaran dan tanya jawab, siswa mampu memahami kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran dan tanya jawab, siswa mampu menentukan cara menghitung kecepatan rata-rata dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kecepatan rata-rata dengan benar. Yang terakhir, yang keempat, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan diskusi kelompok, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan rata-rata dengan benar. Merupakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, untuk selanjutnya, anak, kita awali dengan kegiatan literasi. Kemarin sampai di halaman, ya sekarang 59. Oke, sekarang dibuka buku paketnya halaman 59. Silakan dipelajari atau dibaca materi memecahkan masalah yang berkaitan dengan berbanding. Pak Guru beri waktu 3 menit. Silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Sudah selesai dibaca? Ya, oke. Tentang apa yang anak-anak sudah baca tadi, itu ada kecepatan. Ya, kecepatan itu apa anak-anak? Angkat tangan. Mas Rizky, silakan. Apa kecepatan? Kecepatan adalah besaran jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu. Besaran jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu. Ada yang lain? Mas Ijo, silakan Mas Ijo. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Itu adalah kecepatan. Baik, anak-anak. Sekarang untuk selanjutnya, untuk lebih mendalami materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu, nanti Pak Guru bagi menjadi 5 kelompok.
silakan membentuk kelompok, masing-masing kelompok 5 sampai dengan 6 anak. Silakan dibentuk. Sudah selesai? Sudah. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 kelompok. Pak Guru punya LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini akan Pak Guru bagikan. Setiap satu kelompok mendapat 1 LKPD. Petunjuk pengerjaan. Jadi petunjuk yang ada di LKPD silakan dibaca. Yang ketiga, diskusikan dengan kelompok LKPD-nya. Nanti di situ ada nama anggota kelompok. Silakan ditulis nama anggota kelompok masing-masing. Ya, nanti ditulis ya. Selanjutnya, langkah kerjanya seperti apa? Pak Guru jelaskan. Pak Guru sudah bagikan LKPD. Di dalam LKPD ini ada suatu permasalahan. Suatu permasalahan yang dialami oleh siapa? Dayu. Ya, ada permasalahan. Nanti anak-anak diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setiap anggota kelompok harus mempunyai solusi penyelesaian masalah. Nah, satu kelompok, misalnya kelompok 1 ada 6 anggota. Berarti nanti langkah awalnya mencari solusi setiap anggota. Nah, maka ditemukan berapa solusi? Langkah yang pertama, ada 6 solusi. Masing-masing anggota mempunyai solusi. Setelah dapat 6 solusi, selanjutnya didiskusikan. 6 solusi itu didiskusikan, diambil atau dikerucutkan menjadi satu solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada LKP. Sudah jelas langkah pengerjaannya? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sekarang silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Pak Guru beri waktu 15 menit. Silakan. Oke, silakan didiskusikan dengan kelompok. Semuanya harus punya solusi. Dari 5 ini harus punya solusi, nanti dikerucutkan. Ada masalah? Oh ya, silakan dikerjakan. Ada permasalahan? Tidak ada. Oke, silakan dilanjutkan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5, silakan. Pak Guru ke kelompok 4. Apakah ada permasalahan? Nah, silakan didiskusikan. Jangan sampai hanya 1 atau 2 orang yang mengerjakan. Yang lain harus juga berkontribusi, ya. Kelompok ini, kelompoknya Mas Revanu. Bagaimana, ada permasalahan? Tidak ada. Silakan didiskusikan, jangan sampai hanya Mas Revanu saja. Semuanya harus berkontribusi. Oke, kelompoknya sini. Kelompoknya Mas Juju. Ada permasalahan? Ya, silakan dikerjakan, diselesaikan. Ya, nomor 4 sekarang. Oke, silakan. Yang ini, kelompok ini. Ayo cepetan, segera dikerjakan. Ya, oke. Jadi di situ ada permasalahan. Ya, Dayu akan pergi ke tempat latihan taekwondo yang jaraknya 3 km. Kemudian permasalahannya Dayu ada 4 pilihan. Ada naik angkot, naik ojek, atau naik becak, atau naik sepeda dengan kecepatan. Jika naik angkot dalam 1 jam dapat menempuh jarak 30 km dan seterusnya sampai naik sepeda. Ya, itu permasalahannya Dayu. Kemudian ada pertanyaan di sini mengenai permasalahan Dayu tadi. Ya, ada soal 1, 2, 3, 4, 5. Silakan.
Masih ada waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Ya. Oke, kalau sudah selesai kelompok mana yang ingin maju? Kelompok 5 dulu. Oke, silakan dipresentasikan di depan kelas. Ya. 5 anak semuanya maju di sini. Semuanya maju. Berjajar di sini. Yang baca di sini. Nah, gantian satu-satu. Ya, silakan. Agar dapat cepat tiba di tempat latihan, Dayu sebaiknya naik transportasi. Titik. Mengapa? Jelaskan. Ya, jawabannya. Naik ojek, karena naik ojek dalam 1 jam dapat menempuh jarak 60 km. Selanjutnya. Gantian, kamu. Yang lain, kelompok yang lain diperhatikan. Transportasi apa yang paling lambat? Jawabannya adalah sepeda. Ya, yang ketiga. Menurut transportasi yang paling lambat cepat kereta bebas. Dayu memilih jalan Pukul berapa? Pukul 07.00. Silakan dikerjakan di yang nomor 4. Silakan dikerjakan di papan tulis. Silakan siapa yang mau mengerjakan? Farisa. Oh ya, silakan dikerjakan yang nomor 4 di papan tulis. Yang lain silakan duduk. Yang lain. Silakan yang nomor 4. Dayu memilih transportasi tercepat dan berangkat dari rumah pukul 7. Pukul berapakah Dayu tiba di tempat latihan? Berarti untuk yang nomor 4 ini menentukan waktu, ya. Waktu yang ditempuh ketika Dayu naik apa tadi yang tercepat? Naik apa? Ojek. Ya, cari dulu waktu yang ditempuh berapa lama ketika Dayu naik ojek. Ya. Oke, di sini Farisa, untuk nomor 5. Dari sini Farisa. Oke, coba dibacakan, yang lain tapi diperhatikan. Yang dari yang nomor pertama ya. Agar dapat cepat tiba di tempat latihan, Dayu sebaiknya naik apa? Ojek. Naik ojek. Ya, kenapa mau naik ojek, Farisa? Betul, karena ketika naik ojek dalam 1 jam itu menempuh 60 km lebih cepat dibandingkan ketiganya. Ya, lebih cepat, paling cepat dari keempat ini. Yang kedua, silakan dibacakan. Transportasi apa yang paling lambat? Yang paling lambat yang mana, anak-anak? Sepeda. Yang paling lambat sepeda. Kenapa aku paling lambat?
Ya, Marisa, itu karena 1 jam hanya menempuh 10 km. Yang ketiga, silakan. Urutkan transportasi dari yang paling lambat sampai yang paling cepat. Oke, yang paling lambat apa? Sepeda. Terus? Bentor 15 km 1 jam. Terus? Angkot 30 km dan yang terakhir? Ojek. Oke, yang keempat silakan dibaca. Dayu memilih transportasi tercepat dan berangkat dari rumah pukul 7.00. Hah? Berapakah Dayu dari tempat latihan? Oke, pukul berapa? Berarti menentukan waktu ketika Dayu ingin pergi ke tempat latihan dengan apa? Dengan menaiki apa? Ojek. Naik ojek. Berarti menentukan waktunya. Sudah dikerjakan sama kelompok 5 di sini. Diketahui jaraknya 3 km. 3 km ini dari mana, Nana? Dari jarak dari rumah ke tempat yang benar. Kecepatannya 60 km. Ini naik apa tadi? Ojek 60 km dalam 1 jam. Dicari waktu. Berapa waktu yang diperlukan dari rumah Dayu ke tempat latihan? Ada rumusnya. W waktu J per K sekian sampai ketemu 3 menit. Berarti waktu yang dibutuhkan dari rumah Dayu ke tempat latihan hanya membutuhkan waktu berapa? 3 menit. Kelompok yang lain setuju? Ada yang beda? Ada. Selanjutnya diketahui 3 menit. Ya, permasalahannya belum selesai yang nomor 4. Jika berangkat dari rumah pukul 7, pukul berapakah Dayu tiba di tempat latihan? Jika pukul 7 baru berangkat, berarti pukul 7.00 ditambah berapa? Ditambah 3 menit untuk perjalanan atau waktu yang diberikan ke tempat latihan. Berarti pukul 07.03. Ada yang beda kelompok yang lain? Nah, oke, yang terakhir. Latihan taekwondo dimulai pukul 8. Dayu ingin tiba di tempat latihan 15 menit sebelum latihan dimulai. Berarti kalau latihannya dimulai jam 8, Dayu harus sampai jam berapa? Jam berapa kelompok 5? 15 menit sebelum latihan dimulai. Berarti harus sampai jam berapa? Betul, 08.00 dikurangi 12 menit. 15 menit. Berarti harus sampai pukul 8 pukul 07.45. Pukul berapakah maksimal Dayu berangkat? Berarti pukul berapa berangkatnya harusan? Ya, dikurangi lagi perjalanan berangkat. Waktu yang diperlukan untuk Dayu berangkat. Jadi dikurangi 3 menit. Berarti ketemu harus berangkat maksimal pukul berapa? 07.42. Ada yang berbeda kelompok lain? Ada. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 5. Oke, selanjutnya kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompoknya Mbak Nabila, silakan maju ke depan Mbak Nabila. Semuanya maju. Membacakan satu persatu. Yang lain harus juga diperhatikan ya. Oke, mulai dari Mbak Nabila terlebih dahulu nomor 1. Baca yang keras. Ya. Agar dapat cepat tiba di tempat latihan, Dayu sebaiknya naik transportasi apa? Mbak Nabila. Naik ojek. Kenapa naik ojek? Karena naik ojek dapat menempuh dalam 1 jam dapat menempuh jarak 60 km. Yang nomor 2, silakan Mas Juju gantian. Transportasi apa yang paling lambat? Sepeda. Karena dalam 1 jam hanya dapat menempuh jarak 10 km. Pinter. Yang nomor 3, Mas Redit. Urutan transportasi jarak dari yang paling lambat sampai yang paling cepat. Ya. Sepeda, becak, angkot, dan yang paling cepat ojek. Yang keempat, silakan. Siapa Mas Gavi? Yang keras. Dayu memilih transportasi tercepat yang
naik ojek, waktu yang diperlukan dari rumah Dayu ke tempat latihan, berapa yang diperlukan waktunya, Mas Dawi? Waktunya yang diperlukan berapa? Berapa Mas Yusuf? 3 menit. Diperlukan 3 menit. Ya. Kemudian pukul berapa Dayu tiba di tempat latihan jika berangkat pukul 7, Mas Davi? Pukul berapa Edi? Kamu mau nggak pokok? Kan ini satu kelompok. Pukul berapa? 07.03. Selanjutnya, oke, yang kelima silakan dibacakan Mbak Kanaya. Sebentar, Pak Guru tanya, latihannya jam berapa? Jam 8. Tapi Dayu ingin sampai 15 menit sebelum latihan dimulai. Berarti harus sampai jam berapa? 45. Nah, karena 15 menit sebelum latihan dimulai, berarti harus sampai di sana pukul 07.45. Kemudian jam berapa? Ya, jam berapa harus berangkat? Pukul berapakah maksimal Dayu harus berangkat? Perjalanannya tadi berapa jam kalau naik? Berapa menit? Kalau naik 3 menit. Berarti Dayu maksimal berangkat pukul berapa? Mas Adam? 07.42. Wow. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Dan anak-anak, barusan anak-anak sudah mempresentasikan semuanya hasil LKPD-nya. Sekarang, agar anak-anak lebih memahami tentang materi yang sudah dipelajari tadi, yang sudah didiskusikan tadi, Pak Guru punya video. Ya. Sekarang kita amati video mengenai kecepatan. Itu, silakan amati, ada ke depan semuanya. Lebih cepat. Sedangkan ketika ayah mengendarai motor dengan waktu tempuh 10 menit, artinya kecepatannya lebih lambat. Tahukah kamu, kecepatan itu dipengaruhi oleh jarak dan waktu? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperhatikan arahnya. Jarak disimbolkan dengan huruf S. Contohnya, panjang lintasan rumah Mesia ke sekolah yaitu 3 km. Nah, 3 km ini disebut dengan jarak. Sedangkan waktu adalah sebuah rangkaian yang telah berlalu. Waktu disimbolkan dengan huruf T. Contohnya, waktu yang ditempuh ayah selama perjalanan ke sekolah yaitu 5 menit. Nah, 5 menit ini menyatakan waktu. Jadi, untuk mengetahui suatu kecepatan benda, kita harus mengetahui jarak yang ditempuh oleh suatu benda dan waktu yang diperlukan. Kita dapat menuliskannya ke dalam rumus V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Untuk memudahkan kita memahami rumus tersebut, kita dapat menggambarkannya ke dalam sebuah segitiga berikut ini. Jika yang ditanyakan kecepatan, maka rumusnya V sama dengan S dibagi T. Jika yang ditanyakan jarak, maka rumusnya S sama dengan V dikali T. Dan jika yang ditanyakan waktu, maka rumusnya T sama dengan S dibagi V. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, agar kita lebih paham, yuk kita. Nah, itu merupakan video mengenai kecepatan. Anak-anak sekalian, kita sudah belajar mengenai kecepatan. Kita sudah belajar mengenai apa? Mengenai kecepatan. Kecepatan itu apa tadi? Perbandingan antara jarak dengan waktu. Kemudian ada rumus apa tadi? Rumus JKW, ya, atau Jokowi. Rumus JKW atau Jokowi, ya. Untuk mengingat-ingat rumus JKW atau Jokowi. Ada segitiga Jokowi. Pak Guru tulis di sini. Ada rumus Jokowi ini.
Yang atas apa? C. Sebelah sini? Rumus Jokowi. Ya, ada rumus Jokowi. Ada yang ditanyakan tentang rumus ini? Tentang materi yang tadi juga silakan ditanyakan. Mas Jojo, silakan. Nah, yang ditanyakan bagaimana rumus mencari jarak. Kita lihat di sini ada yang bisa menjawab. Berarti yang ditanyakan rumus mencari jarak ya Mas Jojo. Berarti kita akan tutup J-nya. Ya, berarti rumusnya apa? Ada yang bisa? K dikali W. Angkat tangan, Mas Rizky. K dikali W. K rumus mencari J adalah K dikali W, kecepatan dikali waktu. Ada yang ditanyakan lagi? Mbak Nabil. Mencari waktu. Berarti yang kita tutup yang mana, anak? W. Siapa yang bisa? Rumus mencari waktu. Mbak Ana, Mbak Farisa. Nah ini rumus mencari waktu adalah J per K atau jarak dibagi kecepatan. Baik. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah jelas anak-anak? Ya, itu merupakan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai kecepatan, jarak, dan waktu. Anak-anak, Pak Guru punya soal evaluasi di sini. Dan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri. Artinya apa? Dikerjakan sendiri-sendiri untuk mengukur kemampuan anak-anak mengenai materi yang sudah kita pelajari tadi. Ya, sekarang Pak Guru bagikan satu persatu. Silakan yang sudah mendapat langsung diisi namanya. Biar satu. Dua tiga empat. Sudah dapat semua anak-anak? Ya. Kalau sudah silahkan dikerjakan. Jangan lupa identitas namanya ditulis. Kalau sudah ditulis namanya, kerjakan soal berikut dengan benar. Ada 2 soal dikerjakan secara mandiri. Silakan dikerjakan. Pak Guru beri waktu 10 menit. Silakan dibaca soalnya. Silakan kerjakan secara mandiri, jujur, harus pekerjaannya sendiri. Kerjakan secara mandiri. Farisa, ada masalah? Ya, silakan. Oke anak-anak, waktunya sudah 10 menit. Sudah habis, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, dikumpulkan masing-masing kelompok. Ketua kelompoknya mengumpulkan ke Pak Guru. Silakan. Silakan. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, soal evaluasi yang sudah dikerjakan ini nanti Pak Guru koreksi besok pagi, Pak Guru bagikan. Ya, nanti besok pagi anak-anak akan tahu hasilnya seperti apa. Ya, hasil kerjanya.
Oke, anak sekalian, kesimpulannya pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah diulangi lagi. Kesimpulannya yaitu apa? Kecepatan adalah betul. Kecepatan adalah yang lain. Perbandingan apa? Perbandingan jarak dengan waktu. Kemudian ada rumus apa tadi yang dipelajari? Ada segitiga Jokowi. Untuk menentukan yang atas apa? Jarak waktu. Kalau mencari ditutup satu, mencari J-nya ditutup ya, dan seterusnya. Itu adalah pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, terima kasih anak-anak. Anak-anak sekalian, bagaimana pendapat anak-anak mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Seru, menyenangkan. Ada apa lagi? Kenapa kok seruan? Menggunakan LCD. Ya, ada video. Ya. Nah, baik, terima kasih. Merupakan kesan-kesan anak-anak pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Ya, pembelajarannya juga seru. Terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya, anak-anak tetap jaga kesehatan, ya, dan belajar yang rajin. Karena sebentar lagi juga akan melaksanakan apa? Ujian tengah semester. Belajar yang rajin. Baik, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa bersama. Silakan duduk yang rapi dan disiapkan uang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.